the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Trigger kasus. Raka adalah seorang siswa kelas 3 SD LBB, sekolah luar biasa untuk anak tunarungu. Guru kelas Bu Lestari menyadari bahwa Raka tidak merespons saat namanya dipanggil dari arah belakang. Namun, saat diajak bicara dari depan dengan gestur tangan atau mimik wajah, Raka langsung memperhatikan. Pemeriksaan oleh tim medis dari puskesmas setempat menggunakan audiometri menyatakan bahwa Raka mengalami gangguan pendengaran sensori neural bilateral sedang berat frekuensi tinggi, yaitu lebih dari 2000 Hz. Audiogram menunjukkan gangguan di frekuensi tinggi. Diagnosis tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan kerusakan sel-sel rambut di koklea dan saraf vestibulococlearis. N8. Saat ini Raka dianjurkan menggunakan alat bantu dengan digital dengan sistem frekuensi selektif. Sekolah belum memiliki program terapi bicara yang konsisten. Akan tetapi, guru akan merancang pendekatan pembelajaran berbasis komunikasi visual, bahasa isyarat, dan media multisensori. Selanjutnya, soal-soal dan jawaban. 1. Sebutkan contoh pembelajaran yang merancang berbasis pendekatan komunikasi visual, bahasa isyarat, dan media multisensori. 1. Pendekatan komunikasi visual. Guru menggunakan gambar, diagram, peta konsep, dan video animasi untuk menjelaskan materi. Misalnya, pada pembelajaran IPA tentang sistem tata surya, guru menampilkan poster bergambar planet lengkap dengan orbitnya. Lalu siswa diminta untuk mind-map hubungan antar planet. 2. Pendekatan bahasa isyarat. Guru mengajar siswa tunarungu dengan menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan kosakata baru. Contoh, pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru memperkenalkan kata sekolah sambil menunjukkan gerakan tangan yang sesuai dengan isyarat sekolah, kemudian siswa menirukannya. 3. Pendekatan media multisensori. Pembelajaran melibatkan komunikasi indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Misalnya, pada pembelajaran matematika mengenai bentuk geometri, guru menunjukkan bentuk balok dan bola nyata atau diraba siswa, menampilkan gambar di papan atau dilihat, serta menyebutkan nama atau didengar. Nomor 2. Jika sekolah ingin terapi bicara, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Langkah pertama yang harus dilakukan 1. Identifikasi dan asesmen awal. Lakukan asesmen kemampuan pendengaran dan bahasa anak oleh tenaga ahli. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat gangguan pendengaran, kemampuan berbicara, memahami bahasa, serta potensi komunikasi anak. 2. Koordinasi dengan orang tua dan guru. Pihak sekolah harus berkomunikasi dengan tua mengenai riwayat medis dan penggunaan alat bantu anak. 3. Menyusun program terapi bicara individual. Setelah asesmen, terapis membuat rencana terapi sesuai kebutuhan anak. 4. Menyiapkan fasilitas dan media pendukung, ruangan yang tenang, alat bantu visual, dukungan teknologi. 3. Apakah penggunaan alat bantu dengan digital dengan sistem frekuensi selektif cukup untuk mengatasi masalah seorang yang sudah mengalami gangguan pendengaran sensorial bilateral sedang sampai berat frekuensi tinggi 20.000 Hz. Jawaban, orang dengan gangguan pendengaran sensorial bilateral sedang hingga berat pada frekuensi tinggi biasanya mengalami kesulitan dengar kosanan misalnya S, F, S, H, T, K. Yang penting untuk menjelaskan bicara suara vokal masih relatif terdengar, tapi ucapan jadi samar atau tidak jelas. Kenapa kerusakan pada sel rambut luar atau overall chest lebih memengaruhi ketajaman persepsi suara dibandingkan kerusakan sel rambut dalam?
karena kerusakan overtouch atau DHC berfungsi sebagai cochlear amplifier untuk memperkuat getaran. Jika rusak sensitivitas turun, suara terdengar lemah dan kurang jelas. Inner Hallchurch masih bisa teratasi, tapi suara jelek. Bagaimana kerusakan pada vestibulocochlearis dapat memengaruhi sistem auditorius dan vestibular secara bersamaan? Kerusakan pada nervus bulocochlearis memengaruhi sistem auditorius dan vestibular secara bersamaan karena kedekatan anatomis pasokan darah bersama. Trauma secara alami akan mengakibatkan seluruh saraf, bukan hanya satu bagian. Apakah penggunaan alat bantu dengar bisa membantu untuk mendengar layaknya orang normal? Penggunaan alat bantu dengar biasanya disebut ABD atau alat bantu dengar. Ini sangat membantu untuk mendengar lebih baik, tetapi tidak dapat memulihkan pendengaran menjadi normal atau seperti orang yang tidak memiliki gangguan dengar. ABD dirancang untuk membantu atau memanfaatkan sisa pendengaran seoptimal mungkin. Apa arti temuan audiogram menunjukkan gangguan pada frekuensi tinggi 2000 Hz? Audiogram yang menunjukkan gangguan pendengaran khususnya pada frekuensi tinggi seperti 2000 Hz, 4000 Hz, dan 6000 Hz, dan seterusnya mengindikasikan bahwa mengalami gangguan pendengaran sensorineural atau sensorineural hearing loss. Ini kerusakan terjadi pada satu sel-sel rambut luar di koklea atau rumah siput. Yang kedua ini jalur saraf yang membawa sinyal suara dari koklea ke otak. 9. Cairan endolimfa dan perilimfa memainkan peran yang sangat kritis dan saling melengkapi dalam proses pendengaran. Perbedaan komposisi kimiawi antara kedua cairan inilah yang menciptakan lingkungan listrik dan mekanis yang memungkinkan sel rambut untuk melakukan transduksi suara. Seperti proses ini, endolimfa lanjut ke gelombang suara, terus mencair dan ke perilimfa. 10. Cara untuk mengatasi kesulitan anak disabilitas rungu ketika belajar kelompok. Langkah awal membentuk kelompok yang kooperatif, sabar, dan memiliki kemauan dan berkomunikasi. Yang kedua, memberikan materi pembelajaran dalam bentuk gambar kepada anak tunarungu sebelum sesi kelompok. Ini memberikannya waktu untuk proses informasi dan mempersiapkan kosakata. Atur lingkungan fisik kelompok seperti tata letak, pencahayaan, kurangi gangguan, arahkan percakapan langsung pada anak tunarungunya. Ajarkan teman sekelasnya untuk menghadal saat berbicara atau tanpa berteriak, dan gunakan teknik gestur alami. Mengapa penting bagi guru untuk memperhatikan arah posisi saat komunikasi dengan anak disabilitas rungu? Memperhatikan arah dan posisi tubuh bukan sekedar tips mengajar, melainkan landasan fundamental dalam membangun komunikasi yang efektif dan inklusif dengan anak disabilitas rungu. Ini adalah langkah pertama dan terpenting untuk memastikan bahwa pintu komunikasi terbuka sehingga strategi pengajaran lainnya dapat diterapkan dengan sukses. Tindakan sederhana ini menunjukkan komitmen guru untuk memenuhi anak di dunianya, bukan memaksa anak untuk masuk ke dunia guru.